dulu yang jadi memang aku punya appetite, yaitu market Indo. Aku mau ngasih tahu dulu nih. Ya, pemula kripto Binance oke. Indodax oke. Toko kripto oke. DRAM itu sama apa ya? Oke, jadi aku nggak bisa kasih lihat datanya. Aku juga nggak bisa kasih lihat percakapan aku dengan temanku. Jadi temanku ini seorang trader bonds. Jadi konsep bonds itu begini, pemerintah ngeluarin bonds, kemudian bonds ini dibeli sama kulakan gede ini jadi perantara antara foreign dan bank-bank besar. Nah, temanku itu kerja jadi pembeli bonds dari pemerintah gitu. Nah, pada intinya dia tuh broker langsung perantara antara pemerintah dengan pembeli bonds. Begitu posisi IHSG kita di bawah sini ya, itu inflow bonds tuh kerasa banget. Nah, itu aku pede banget IHSG all time high, dan kebukti IHSG all time high. Sayangnya ketika posisi di sini, ketika posisi lepas dari 14 Februari lepas dari pemilu, kenceng sebentar, lalu outflow bonds itu kejadian saat ini cukup besar. Buat teman-teman yang mungkin saat ini di investment banking, atau teman-teman yang ada yang kerja di bidang bonds, jadi trader bonds atau jadi perantara bonds, itu mungkin kalian tahu kalau saat ini bonds itu asing keluar cukup gede. Tapi harganya kok nggak drop karena ada intervensi dari BI. That's why rupiah kita nih agak ngap-ngap nih untuk ngejaga outflow yang ada di bonds. Sedikit hati-hati. Kalau seandainya intervensi BI udah selesai, ya, atau BI udah nggak kuat untuk nahan outflow bonds, bukan cuma bonds yang koreksi, saham pun akan nyusul koreksi. Nah, bisa jadi ini karena Sri Mulyani mau diganti. Asing itu kan suka banget sama Sri Mulyani. Di kabinet baru ini ada kan kemungkinan isu-isu kalau Sri Mulyani nggak kepilih lagi jadi menteri. Kalau Sri Mulyani nggak kepilih, nah itu udah ada calonnya tuh, bapak itu tuh. Nah, kemungkinan itu bonds kita bakal ada turbulensi sedikit tuh. Nah, turbulensi itu akan mengakibatkan koreksi di rupiah. Kalau rupiah udah mulai koreksi, saham akan nyusul. Kalian bisa perhatikan udah 2 minggu full foreign itu keluar dari market kita. Tapi kenapa nggak rontok-rontok? Nggak rontok karena ada lokal yang nampung. Lokal-lokal yang kemarin yang ketinggalan rally, fund-fund lokal yang nggak punya big banks, itu boleh ditahan. Nah, jadi Sri Mulyani, kalau memang Sri Mulyani keluar, ada potensi ya outflow terjadi di bonds. Kalian boleh perhatiin yield bonds. Nah, mungkin fixed rate itu bakal koreksi dulu sebentar, dan itu momen-momen yang tepat tuh. Begitu Sri Mulyani dikeluarin atau nggak jadi menteri kita, bonds itu udah keluar, BI udah nggak ada cadangan devisa untuk intervensi. Mungkin fixed rate di viewku yang saat ini belum mendekati 100, mungkin bisa di harga 98, 97. Mungkin bisa koreksi 2% lah maksimal. Sorry, bukan 97, 98, 99, 98. Di situ kalau kalian beli ya, kalian nunggu 1 tahun, kalau mau ngincer kupon kalian dapat 6%, itu udah pasti. Lalu potensi capital gain kalau suku bunga dipangkas, karena game changer dari fixed rate itu bukan menterinya, tapi dari suku bunga yang dipangkas. Nah, jadi kalau suku bunga dipangkas, ngikut outlook dari the Fed, let's say di Q kedua akhir atau Q ketiga awal, dan BI nanti nyusul. Nah, 1 tahun ini menurutku kalian bisa dapat 10-15%. Lumayan nggak 10-15%? Lumayan. Menurutku lumayan banget. Jadi bukan cuma soal pemilu. Ketika isu Sri Mulyani sebelum pemilu, sebelum Pak Prabowo memimpin perolehan, itu aja isu Sri Mulyani mundur tuh udah ngebuat capital outflow. Itu ada resiko di situ, agak hati-hati, mesti waspada. Goto bisa jadi turnaround stock nggak? Aku mau komen kalau soal itu. Nah, menurutku kalau seandainya ya fixed rate kalian bisa dapat di harga 98, apalagi 97 kalau mungkin ya, nanti begitu kalian mampu atau tahan hold 1 tahun, kupon 6% udah pasti dapat, capital gain balik ke 100 aja 4%. Kalau momen saat itu adalah suku bunga udah dipangkas, nah kalian bisa dapat lagi 13, 14, 15%. Itu viewku.
Kripto bisa ratusan persen, betul sekali. Tapi risk appetite tiap orang berbeda-beda. Di fixed rate kita cari yang namanya certainty. Dan ngerti nggak sih kalian kayak dalam investasi itu kita bukan investor itu nggak ngejar yield mana yang paling bagus lalu lihat mana yang paling kencang lalu pindahin semua uangnya begitu. Nggak. Investor yang benar itu dia nggak die hard sama satu investasi. Investor yang benar itu selalu punya risk appetite masing-masing. Dia expert di bidang ini maka porsinya gede di sini. Menurut buku Psychology of Money, orang bakal jadi expert di satu instrumen tergantung dari momen dia lahir di tahun berapa gitu. Jadi kalau kalian bilang saat ini IHSG sepi, I do agree. Saat ini kalian bilang cryptocurrency rame, I do agree too. Bener, tapi kalau seandainya semua uang kalian di crypto, lalu kalian mungkin kalau very very long term, that's okay. Tapi ingat volatilitas crypto kan bisa ngebuat lu gimana juga. Langsung Mike, IHSG mau kemana? Sorry Pak, aku harus jelasin dulu gimana. Karena kalau aku cuma jelasin IHSG ke sini, saham ke sini, ini ke sini, itu nggak begitu mendidik menurutku. Dan aku juga mumet kalau seandainya nyampein gitu. Aku suka nyampein ide. Nah kalau aku udah nyampein ide, so next time kalian bisa pikir kemana. Kalaupun IHSG turun nanti kenapa, naik karena apa. Nah itu menurutku lebih baik begitu. Nah saat ini IHSG ada potensi koreksi. Sampai ke, menurutku bisa sampai ke 7.100. Kalau 7.100 pecah, hati-hati tuh. Itu market artinya memasuki masa swing low yang cukup dalam. Karena ini artinya double tops. Kalau double tops ya, IHSG, ini kalau ya, view kena atau enggak aku masih belum tahu, tapi menurutku enggak lah. Kalau kena 7.100 bakal bermain dulu di atas, bakal rebound dulu ke 7.200, enggak langsung jeblok. Nah kalau jeblok begini, ini waspada, hati-hati. Market apalagi memasuki masa puasa, likuiditas makin seret. Hari ini aja transaksi cuma 78 T ya. Brand event sampai 5.000 aja aman. Gitu. Ini agak resiko untuk IHSG. Kalau kalian lihat hari ini juga asing masih net foreign outflow. Nah, kita lihat Bank BRI. BRI sedikit rebound tapi broksumnya distribusi. Kemudian BNI rebound sedikit, broksumnya ya ada akumulasi tipis lah. Bank Mandiri koreksi. Nah, ini broksumnya juga distribusi. Nah, menurutku nih ya. Nah, buat kalian yang demen sama big banks, menurutku jangan loncat-loncat. Kalau kalian loncat-loncat dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, ujung-ujung kalian bingung. Nah, buat kalian yang demen nih nyari yield santai yang bisa beli kemudian tinggalin. Nah, ini momen-momen tepat untuk kalian bidik harga di bawah. Kalau bisa Bank Mandiri jangan 67 deh, 68 ke bawah tuh menarik. Kalian dapat dividen lagi selama masa nunggu ya. Kalau seandainya belinya sebelum X dividen. Nah, kalau dia nyampe sampai 9.000 atau 8.000 dari segini itu 2.000% ya, belasan persen, hampir 20% plus dividen, that's very worth it gitu loh. Dengan resiko yang minim sekali. Dengan potensi floating loss yang kalian punya juga minim sekali. Karena this is sesuai dengan outlook makroekonomi kita. Gitu. Oke, nah lalu Medco. Medco sesuai yang kita bahas kemarin ya, itu ada potensi koreksi. Ini kalau kalian bilang sangkut, lalu nyalain gue minta alamat kalian, gue bakal datang, gue bakal ngobrol baik-baik satu japri ke kalian. Kita orang bullish di Medco dari sini. Sampai ke sini gue juga reminder kalian, ini tuh resist, ada potensi koreksi. Nah, ini koreksinya nggak begitu signifikan menurut gue. Volumenya kecil banget dan foreign hari ini masih akum. Biasanya yang sering akum ini kan BB ya. Nah, ini BB masih beli.
BK-nya pun masih beli. Ini retail yang seller kebanyakan. YP, PD, CC, DH. Dan this is a very very good sign. Ini adalah healthy correction. Oilnya saat ini juga udah bertangkir di 80. Kalau seandainya oilnya rebound ke... Karena you know that OPEC udah mutusin gradual bakal mangkas output. Kemudian Saudi Arabia juga setuju bakal mangkas output. Jadi menurutku outlook oil tahun ini nggak usah ke 100 deh, ke 90 atau 85. Nah Medco itu ada potensi balik ke 1500. Tapi dengan catatan turun dulu. Nah turun dulu ini tuh sehat banget. Oke. Kalau seandainya kalian bilang, kok aku sangkut, sorry ini karena view lo, sorry banget, sorry banget. Ini angkaku tuh masih ada di bawah 1200. Saat ini 1400 tuh kalian cuan belasan, hampir 20%. Kalian masuk 100 juta, dapat 20 juta gitu. Kalau kalian masih sangkut karena beli di sini, karena FOMO di sini, bener aku minta alamat kalian. Any defensive stocks, all the big banks is a defensive stocks. Nah nextnya, aku ada suka satu tuh, aku pernah bahas Akra di postinganku beberapa ini. Ini Akra tuh waktu kita bahas tuh di sini tuh. 1600 kan aku suruh beli. Replanku tuh 1600 ke bawah. Saat ini tuh udah 1008. Dan Akra ini saham yang jarang di ngomongin orang, tapi kalau kalian lihat dari Covid ya. Dari Covid itu dia 300, sekarang udah 1800. 6 kali lipat. Kurang apa saham kayak begini? Nah, kalau kalian ingat di postinganku yang aku bahas antara Unilever dan Akra. Nah, aku better beli Akra meskipun udah mahal daripada Unilever meskipun udah murah. Nah, Akra ini ya, for your information, ini kan saat ini kan dia perusahaan oil company ya. Tapi dia nggak trading. Jadi fluktuatif harga oil itu nggak pengaruh ke dia. Kenapa aku suka Akra? Satu, Akra itu punya JP. JP itu cukup gede lahannya. Nah, apa yang akan menjadi salah satu prioritas dari Pak Prabowo adalah investasi asing. Kalau seandainya yang kepilih adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo, bisa kita pastikan bahwa investasi asing itu bakal lumayan ke Indonesia. Akra itu punya lahan yang cukup gede. Dia punya JP yang cukup gede dan itu termasuk salah satu yang bakal dapat beneficiary dari FDI, Foreign Direct Investment, selain SSIA. Nah, aku lebih suka Akra karena liquid gitu. Karena rame-rame masuk pun gak ada masalah. Nah Akra kalau mau beli not right now. Belinya ini udah naik sih. Kalau nunggu 16 susah. 17 sampai 1650. Ini aku gambar di sini biar nggak lupa. Hari ini distribusi ya wajar dong. ZP-nya distribusi, dia udah ngakum sampai capek di bawah, wajar kalau dia mau jual. Apalagi ISG ada arah-arah koreksi, tapi dia all time high terus tuh. Nah kalau kalian mau beli di angka ini nih. Ini angka yang make sense untuk beli ya, tapi kalian mesti spare sampai dia ke 16 pun masih oke gitu. Nah ini udah nge-flag nih, kalau pattern di crypto tuh ini udah flag pattern. Nah kalau kita bicara target 1900 hampir 2000, mungkin nggak? Mungkin banget menurutku. Tuh. Karena kalau kita lihat weekly dia udah lewat all time high-nya tuh. Udah kayak chart crypto nggak ini? Udah mirip nih sama chart crypto nih. Apalagi ada inverted head and shoulders gede. Nah ini slowly but sure. Gue paling suka saham-saham kayak begini. Nggak ngebuat kita capek, nggak ngebuat kita pusing sama volatilitasnya. Beli, diam, tinggalin, naik. Nah itu bisa ngebeli waktu kita, itu bisa ngebeli stressful kita, itu bisa membuat kita lebih calm. Nah itu salah satu risk appetite yang gua selalu pegang sebagai acuan investasiku. Nah kalau acuan investasi kalian adalah sesuatu yang volatil, ya silakan juga kembali ke masing-masing gitu. Nah Akra, selanjutnya kita coba lihat Elsa, banyak yang nanya Elsa. Elsa masih sideways gede. Ini DMA 200 masih so-so. Kalian boleh maksimalin tuh sampai 370 karena di sini tuh support kuat. Nah, kalau di sini 370 bertahan, menurutku dia balik ke 400 tuh masih possible banget. Gitu. Nah, BBTN. Hari ini BTN ikutan outflow. Nah, outflow-nya tuh areal beliku tuh 14 sampai 14
30 sampai 13. Nah, menurutku tuh aman sampai 13 or even sampai ya ini 13 lah ya, karena nanti MA200-nya kan bakal naik. Hari ini ada lumayan nih outflow. Kita coba lihat siapa yang keluar. Hari ini yang keluar foreign cukup gede 42 M. YU tuh yang biasa akum. Jadi ini hitungannya aku nggak tahu. Sorry ya, kita coba lihat net buy-nya dia dari Januari. YU tuh masih net buy dan di angka 1360, 1350, 1370, angka-angka sekarang. Nah, ini momen-momen murah nih untuk beli BTN nih. Kalau kalian ngelihat TA mungkin udah keluar. Nah, itu alasan kenapa aku bilang TA itu kalian nggak boleh mentah-mentah lihat TA gitu. Nah, ini koreksi BTN kan terjadi seiringan dengan koreksi dari Big Banks, dan dia kan lebih alfa daripada Big Banks. Kalau Big Banks naik 2%, dia bisa naik 4%. Begitu juga kalau Big Banks koreksi 1%, dia bisa 2 kali lipat atau even 3 kali lipatnya. Jadi ini wajar. Nah, selama dia nggak lewat dari MA200, anggaplah ini tuh false break, gagal break. Kemarin kita yang beli di sini, ya di sini trailing stop lah, beli lagi sampai ke sini. Nah, ini bisa dapat double nih. Hujan bener. Kedengaran ya. Gajah tunggal. Aku bahas yang aku suka ya. Breeze deh, Breeze. Nah, Breeze hati-hati. Ada potensi terjadi rising wedge, dan ini potensi terjadi pucuk wave 3, di mana wave 4 bottom menurutku 2200. Hari ini BQ beli lagi ya. Kita coba lihat ya. BQ hari ini, salah. Hari ini yang beli lokal kebanyakan. Foreignnya hitungannya masih net buy sedikit. Nah, jadi ini tuh bakal terjadi koreksi sehat nih untuk Breeze. Wajar dong, dia udah kenceng banget begini. Nah, ini kayak kripto nggak nih? Mirip ya sama kripto ya. Cuman dia slowly but sure gitu loh. Beli diam-diam naik, beli diam-diam naik, nggak perlu pantangin terus. Ini ngebeli waktu, ngebeli ya everything lah. Nah, menurutku Breeze ada potensi tuh support 2300 jebol tuh. Bisa jadi ya skenarionya. Kita coba lihat ini kejadian apa enggak. Tapi di viewku ya, semoga aku gagal, semoga aku salah. Di viewku Breeze bakal begini. Nah, sampai 2000 bisa jadi. Di sini jangan lupa untuk beli. Sambil kita perhatiin koreksinya. Kalau menurutku ya, selama akum naik ke atas ini, BQ dan foreign yang akum ini, dengan BQ 200 miliar, BK, BB ini, dengan level 23, 22, 2000, ini kalau mereka mau habisin barang hampir 500-an, hampir 1T ya pada. Sorry, coba itu. 800 M lah kalau mereka mau habisin sampai ke 2000. Nggak mudah. Di level ini mereka rugi. Di level ini mereka floating loss cukup dalam. Kalau di level ini ya, karena average mereka begini. Saat ini masih di atas average mereka semua. Jadi wajar nih kalau nggak kemana-mana. Nah, ini salah satu yang aku incer nih kalau koreksi. Nah, selama proses ini gimana kok? Uangnya boleh kalian simpen dulu dalam cash, itu nggak ada salahnya, nggak ada bunga. Nggak ada, selama uang kalian bukan uang pinjol, nggak ada bunganya, nggak ada masalah, simpen aja. Kalau kalian mau sekolahin dulu di cryptocurrency, silahkan juga. Tapi saranku ya, pindahinnya jangan semua. Karena kalau kalian pindahin semua, main future lagi, lalu rugi lagi, lalu sangkut, nggak bisa jual. Nanti begitu ini turun, yang di sana udah habis, ya kan? Gitu. Lalu kita coba lihat, tadi ada yang nanya apa nih? Vektor Ali hari ini kami ada beli. Ali itu kami beli di Valburi. Kita live trading Ali. Tadi stop loss BBYB 23%. Lalu Ali kita beli di 450. Lumayan dapat sekitar 14% rally. Dan hari ini Ali kayaknya Broxamnya nggak gimana bagus deh. Ya nggak gimana bagus, ini harus pakai gross. Nah, bandarnya tuh pakai YP tuh menurut gua. Bandarnya pakai YP, PD sama CP karena transaksi mereka gede. CP-nya hebat nih, beli 8M, average 481, jual 482, net sell 9,2M. Nah, YP-nya nggak kebaca lah karena partisipasi retailnya gede.
PD-nya yang net buy nih. PD-nya kurang bagus. Nah itu yang agak sayang tuh. But overall masih bagus menurutku. Ya, average market 490, 480, 480. Jadi waspada besok di bawah 500 pun mereka masih cuan. Nah itu acuannya. Nah, kalian ingat nggak kemarin kita live gimana? Aku bilang coba deh lihat Ali, ini udah mulai murah nih, maksimalnya 400 deh, karena itu areal akumnya KI maksimal 400, di bawah 400 dikit. Nah ternyata nggak kena, udah keburu rebound. Nah lalu brand koreksi, market tuh nggak confident banget. Hari ini doang YU tuh masih akum, dan ini good menurutku. Nah ini outlooknya aja kita ada buat nih. Memang ada potensi koreksi dulu, karena 64 tuh nggak bisa lewat. Nah koreksi itu kurang lebih 58 sampai 55 lah. Nah kita coba lihat frekuensi analyzernya. Tuh zaman dia kenceng tuh di sini tuh, waktu itu kita bahas tuh. Besoknya langsung terbang. Terus hari ini pullback nih, menurutku pullbacknya sehat. Kenapa? Karena ntar kok volumenya hilang ya? Gue kepencet atau gimana ya? Nah karena volumenya pun kecil, volume koreksinya wajar lah. Ini masih make sense, apalagi marketnya kan memang lagi lesu. Jadi wajar kalau turun dulu. Dan YU-nya masih akum. Nah itu jadi acuanku tuh. YU net buy 6.000. Saat ini dia rugi loh. 12M 6.000, 59. Ini minus 100 poin. 100 poin itu 1%-an ya, kalian hitunglah 1% dari 12M 100-an juta lah lagi minus. AK-nya juga MG nggak begitu minus-minus amat. CP net sell, PD net sell gitu. Nah ini besok 5750 atau 58 ke bawah lah. Nah potensi brand tuh untuk balik ke 6.000. Nah ini juga salah satu yang kayak kripto tuh. Nah, kayak kripto kan. Dan dia kalau koreksi ya nggak dalam-dalam amat, ada lagi yang jaga. Nah itu aku sukanya tuh di market. Let's take a look di INKP. Aku suka nih INKP. Karena harga pulp and papernya lumayan, dan ini koreksinya tuh sesuai dengan outlookku. Ini wajar banget koreksi. Kenapa? Karena 9.000 kan angka psikologis. And then 9.000 itu juga titik di mana dia pernah breakdown di sini. Nah ini kalau dia koreksi dulu, asalkan dia dengan volume rendah, cocok. Kemudian tidak diiringi dengan distribusi yang masif. Let's see. Hari ini malahan akum, foreignnya lagi yang beli AK. Nah cuman kalau di INKP memang yang mesti kalian agak waspada tuh SQ. SQ tuh memang salah satu player di INKP yang paling sering akum, yang paling sering jual juga. Cuman yang aku suka acuanku tuh foreign, AK dan YU. Nah ini boleh diperhatiin nih. Besok kan kemarin kan rally-nya tuh di 29 Februari. Kita lihat 29 Februari sampai sekarang tuh masih netnya tuh CC AK BB. Dan AK hari ini masih beli. Average-nya 86, 87. Nah, berarti nyangkut tuh mereka tuh. Hari ini AK-nya masih beli, nambah porsi. Nah, menurutku this is worth until 8.200 lah. Nah, kalau ini cut and handle, next-nya adalah 10.000. Ali BK sangkut, yes. Tapi kita nggak tahu BK-nya siapa. Bisa aja di owner BK. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong gitu. Tapi bisa aja jadi. Jangan lihat yang begitu gitu. Tapi aku punya acuan kalau bisa aja ke sana gitu. Apalagi nih kita bahas apa? Adro. Nah hari ini kan semua saham call itu rally, terbangnya lumayan, dan itu selain karena dividen dan memang harga call itu ada boost dari China juga. Oke, itu satu. Nah Adro kalian lihat hari ini itu very big akum. Nah di sini aku mau nyampaikan ke kalian, call itu good. Kenapa? Karena udah mulai rally tuh. AK foreign beli, SQ beli, dan Adro confirm double bottom. Cuman sayang targetnya pendek. Dan dia kena resist dulu. Besok kalau Adro koreksi ya. Let's lihat, ini kan foreign tuh cukup aktif tuh dari 28 Februari. Kita lihat average foreign 28 Februari sampai sekarang. Waduh, BK, AK, BB ini pasti dividend hunter nih, atau dividend fund nih menurutku. BB yang beli juga pasti dividend fund. Ini yang beli tuh gini. Kalian lihat ya, BK JP Morgan, AK UBS, BB Verdana, KI
Cipta Dananya Zabrina tuh. ZP Kim Eng, NI BNI Sekuritas SQ BCA. Musuhnya Mirai, Import XC, LGR, Panin, MNC. Ini retail semua. Yang beli kakap semua gitu. Sayangnya average mereka 24-25. Nah saat ini kan 26. Nah kalau kalian mau beli, menurutku kalau takut nggak dapet HK sedikit boleh. Mau beli 10 juta HK aja, mau beli 10 juta HK 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah sisanya antri 25 sampai ya sampai 25. 26 sampai 25 lah, oke. Aku hari ini tuh praktekin begini. Jadi ada temenku pengen beli Ali, dia baru buka Valbury hari ini. Aku liatin, chatnya ada, nanti aku kasih lihat. Di harga Ali 500, bayangkan. Jadi dia FOMO mau beli atau enggak. Nah aku ajarin, dia punya uang 100 juta. Kalian boleh lihat CP nanti net buy 100 juta ada enggak. Gua suruh HK 20 juta, 510, 505. Sisanya lu antri 30 juta di 490, di 480 antri lagi sisanya. Dapat semua tuh, tapi yang 480 kayaknya nggak kena hari ini, hampir arah. Nah itu cara money management. Kita boleh nganalisa kayak begini, tapi begitu kita trading, belum tentu harganya bisa pas. Nah seberapa besar porsi lu dapat, nah itu tergantung dari keberanian lu, tergantung dari rezeki lu lagi kan. Makanya banyaklah beramal. Nah, Adro tuh ada potensi tuh balik ke 2.900 karena MA 200-nya udah lewat. Broxu-nya juga oke, peningkatan volume ada tapi nggak begitu gede gitu. BTN udah kita bahas. PTBA itu gap up. Dan menakutkan, tapi ini menarik. Kita coba lihat siapa yang nyangkut ya hari ini ya. Yang nyangkut tuh RX Macquarie. Ini Februari, kita lihat Maret tanggal 5. Yang nyangkut tuh CP 2773, lumayan tinggi, 14M. BK juga nyangkut hitungannya. Macquarie juga nyangkut, musuhnya HP. HP ini lokal, Henan Putirai. Ini yang sering ada di brand dan saham-sahamnya Pak PP juga. ZP, PD, ini bagus, ini Akum. Ada yang nyangkut tuh, besok kan nutup gap tuh. Nah 27 sampai 2650 lah. Ini wajar, kenapa? Karena EMA 200, resist EMA 200 gitu. Sementara kalau kita lihat pattern, dia tuh cup and handle. Kalau volume segede ini, menurutku ini confirm hanya yang memang kepentok resist kuat aja. Makanya marketnya nggak confident. Udahlah gap up, MA 200 pula. Nah itu yang ngebuat gitu loh. PTBA 3.200 atau at least ke nggak usah 3.200 lah, 3.000 lah. 3.100 lah. Oke. Ciputra, ini koreksi dulu lah. Hampir semua blue chip yang kemarin kenceng-kenceng koreksi dulu lah. Ini kan nggak bisa ngelewat resist nih. Tuh. Nah koreksi lagi lah ke 1.200 ke bawah. Wajar nih, properti memang begini tipe model pergerakannya. Nah Pani tuh banyak yang nanya, Pani menarik. Kenapa? Karena koreksi low volume, hampir setiap hari akumulasi. Hari ini aja BK-nya masih beli, JP Morgan-nya ini fund pasti foreign, dan ini udah deket ke level right issue kemarin. Nah even di bawah ini pun masih worth gitu kalau kita hitung secara valuasi ya. Nah jadi ini tinggal kuat-kuatan kalian, panjang-panjangan napas kalian. Nah menurutku yang kayak begini-begini kalau kalian hold jangka panjang, kalian gak khawatir. Karena siklusnya tuh masih jauh, fundamentalnya bisa kita ikutin, ada di depan mata. Aku gak save life-ku, sorry. Medco udah kita bahas. Pasti pada panik koreksi. Aku tuh paling suka padahal kalau koreksi begini. Indi belum lah, masih terlalu riskan. Oke, apalagi BK lokal. Ada ya BK lokal ya? Setauku nggak ada. Tapi coba deh teman-teman komen. BK yang lokal ada nggak sih? Setauku BK itu semuanya foreign. Mbak Dewi, kita coba lihat MDKA. Industri nikel ini sebenarnya masa depan, cuman belum. Nah,
masih banyak banget musuh-musuh dari nikel. Ini aku skip dulu deh mbak. Foreign masih keluar terus, ini juga udah pattern bearish di atas nih, jadi aku skip dulu. Kemarin kita sempat trading di sini, di sini terakhir kali loss 2-3-4% lah kita buang. Nah lalu kita udah nggak entry lagi. Gajah tunggal tuh bagus, aku suka. Foreign juga posisinya masih di dalam. Ini inverted cup and handle clear. Kalau kalian mau beli tuh 1130 atau 1150 lah, 1150 sampai 1000. Nah ini potensi floating loss-nya tuh 150 poin. Kalau kalian entry-nya bertahap, kalau kalian HK potensi floating-nya 150 poin. Tapi kalau kalian entry bertahap enggak segede itu. Dan begitu rebound juga kalian dapatnya lebih kenceng. Tapi resikonya kalau kalian pakai sistem antri manajemen begini, kadang belum kena habis udah rebound. Nah, itulah seninya investasi, itulah seninya trading. Emas very bullish. Nah, aku punya view tuh bear MS. Kemarin aku call bear MS. Aku call bear MS di 14 berapa ya? Coba aku cek ya. Lupa ingat. Nggak mudah loh berjuang di market saham sekarang. Aku thank you banget loh buat klien-klien yang masih di stay di saham. Nah, BRMS 146 HK maksimal masih oke. Target sell di 150 ke atas. Puji Tuhan nyampe 150. Jadi 6 poin di saham itu di angka 152 tuh berharga sekali guys. 6 poin itu di angka 100 begini tuh artinya kurang lebih gainnya berapa tuh? 4%-an lah ya. Nah itu berharga sekali. Nah BRMS kita lihat foreign, aku perhatikan ya buat kalian yang memang sering ngeperhatiin bid dan offer, BRMS belakangan aktif. Aku nggak tahu nih ada agenda apa, tapi yang pasti kalau kita lihat fundamentally BRMS cheap. Nah dia punya tambang emas salah satu yang paling besar di Indonesia dan harga emas all time high pula. Nah cuman itulah agak anomalinya market Indonesia dengan market luar ya. Sometimes fundamental udah begini, tapi karena likuiditas yang kurang, karena jumlah free float yang enggak sebanding, sometimes harga sahamnya tuh enggak begitu nge-match sama fundamental dan berita gitu. Ini contoh ya, contoh. Nih. Gua bareng investor muda itu pernah nge-call Nvidia di sini. Waktu itu kita diskusi bareng. Alasannya kenapa? Gini, begitu tahun lalu sama 2 tahun lalu tambang high, harga coal naik rally gila-gilaan, kemudian harga minyak naik lumayan, itu jumlah tambang, aktivitas tambang di Indonesia kan meningkat. Nah, that's why salah satu yang kalau kita nggak mau pusing sama, kita nggak suka sama perusahaan komoditas, nggak suka beli saham batu baranya, nggak suka beli saham nikelnya, nggak pusing sama harga komoditasnya, maka jawabannya adalah beli UNTR. Nah saat itu United Tractor dari sini 24.000 sampai 31.000, 6.000 poin, 6.000 poin tuh sekitar 20% lah ya cuannya. Nah, UNTR yang naik kenceng begini, bagi dividen kenceng. Nah, setelah bagi dividen kenceng, wajar koreksi begini. Ini 30% kalau nggak salah. Nah, setelah bagi dividen, dia koreksi. Nah, sampai saat ini sempat hampir pulih setengah, tapi saat ini belum. Nah, karena saat ini momen dari tambang udah selesai. Batu bara pun nggak pulih ke harga 200-300 lagi, masih di bawah 100. Nah, ini ngebuat orang waktu itu yang spekulasi Unilever itu banyak yang spekulasi untuk beli dijual di ini ARB-nya masih 7% nih untuk ngejual, begitu dapat ex-date. Nah banyak yang laku, banyak yang enggak, but somehow ya cuan lah ya buat yang spekulasi, yang punya view analisa kalau tambang kita sukses, tambang kita bergairah, maka beneficiary sektornya alat beratnya UNTR, alat beratnya tambang yaitu United Tractor tuh bakal mendapatkan keuntungan, dan ternyata benar laporan keuangan bagus bagi dividen pula. Nah, sementara di Nvidia kita tahu ChatGPT saat ini tuh kencengnya bukan main. Kita tahu AI itu gimana kencengnya. Dan salah satu
hard drive atau alat berat dari perusahaan AI itu adalah microchip dan itu adalah Nvidia. Nah, jadi semakin berkembang AI, semakin berkembanglah alat berat dari AI. Logikanya ini adalah UNTR-nya tambang. Nah, ini Nvidia nih. Nah, kita ngelihat potensi cup and handle di sini di saat sebelum hype dari AI itu belum, ChatGPT itu masih awal-awal ditemuin tuh. Kita lihat ada potensi bullish di sini. Nah, itu di harga 175. Sekarang, nah ini kayak kripto nggak nih? 850. Inilah efektifnya saham US. Ada gap up pun dibanting orang pun balik lagi. Nah, ini salah satu bukti nyata ya kalau kayak, nah ini ada divergence. Ini kalau kita masukin MACD itu pasti koreksi tuh. Pasti divergence tuh. Ini bukan divergence lagi, super divergence nih. Plem-plem. Nah, titik koreksi untuk Nvidia itu di titik terlowest setelah terjadi divergence alias ini. Koreksi sampai di sini. Ini titik entry paling pas 400. Kenceng lagi sampai 800. Kalian entry di 400 saja, kita ada call kedua tuh. Masih beggar sampai sekarang, beggar lebih lagi. Nah, itulah efektifnya market US. Karena likuiditas gede, nggak ada yang namanya bandar-bandaran di sini. Nggak ada yang namanya kayak owner mau short sell. Itu aja bisa bangkrut loh. Owner yang punya sahamnya nge-short sell itu pernah ada kasus. Jadi owner punya batas kepemilikan tuh 20% maksimal, minimal kalau nggak salah. Begitu bullish orang sama sahamnya, dia jualan sampai sisa 10%. 10% ini dia mau beli lagi nih. Ternyata bullish banget dilawan sama retail, naik kenceng, dia owner ujung-ujung beli di atas. Nah, owner bisa dikalahin di market US. Saking efektifnya. Dan kalian tahu nggak Nvidia dalam 2 jam open market itu transaksinya berapa? Coba ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Market US, Nvidia. Aku nggak bilang market US, Nvidia 2 jam market open transaksinya 20 triliun. Nvidia doang. IHSG 1 harian penuh 7 triliun. 20 triliun. Bukan 2 triliun, 20 triliun hanya dalam 2 jam pertama. Bandar manapun yang mau gerakin Nvidia nggak bisa. Karena ini too liquid gitu loh. Nggak ada yang namanya bandar-bandaran di saham US. Nah, salah satunya lagi kayak MicroStrategy. Nah, ini juga saham yang kemarin kita sempat bahas bareng investor muda. Nah, MicroStrategy ini saham yang ada di Nasdaq. Ini juga saham, lucunya gini. MicroStrategy ini cloud ya. Kalau kalian tahu Stockbit, saat ini tuh punya server yang menggunakan cloud. Cloud pertama di sekuritas yang pakai servernya pakai cloud tuh Stockbit. Jadi dia nggak punya kantor fisik, dia benar-benar pakai computing system yang dinamakan dengan cloud. Jadi dia punya server yang ada di dunia maya yang itu bisa dioperate dari jarak jauh. MSTR di Nasdaq itu perusahaan yang menggenerate cloud. Nah, aku nggak tahu Stockbit pakai cloud itu ada hubungan dengan MicroStrategy atau enggak. Tapi MSTR punya cadangan kas. Cadangan kasnya dibeliin Bitcoin. Dibeliin Bitcoin di harga 30.000 atau 40.000, aku ingat nggak begitu rendah. Jadi kas mereka beliin Bitcoin. Nah, waktu itu kita lihat ini ada potensi double bottom dan potensi bottoming, peningkatan volume. Kita call di areal ini. 400, 300 kita call. Saat ini berapa? 1334. Ini gap up, ini gap up, ini gap up, ini gap up. Nggak ada koreksi-koreksinya. Sinting nggak? Nah, kalau kalian ngikutin, nah MSTR dari 400-300 itu kita udah lirik karena dia beli Bitcoin. Jadi gini, likuiditas di saham itu jauh lebih besar daripada Bitcoin. Sampai saat ini nggak akan bisa, sampai saat ini belum bisa mendekati even. Likuiditas real ya, saya bicara likuiditas real, likuiditas yang sustain, bukan likuiditas yang tiba-tiba acak-acakan. Kalau kalian bilang likuiditas acak-acakan, saham gorengan 100 miliar pun ada satu hari, gitu. Saham gorengan 1 triliun pun mungkin bisa satu hari. Nah, tapi ini likuiditas yang stabil. Nah, likuiditas di saham itu kan besar. Jadi daripada orang beli Bitcoin, ya orang beli saham yang berhubungan dengan Bitcoin. Nah, MSTR sebenarnya nggak ada hubungan dengan Bitcoin, berhubungan dengan AI dan dia punya cash di Bitcoin gede. Jadi sesimpel itu market US.
400 ke 1300, tiga bagger hanya dalam waktu 3-4 bulan. Kalau di market Indo ya mungkin lu perlu tunggu setahun gitu. Yang model begini kalau bearish bakal gila nggak sih? Gini, tag kali ini itu beda dengan tag tahun 2021. Tag tahun 2021 most likely laporan keuangannya kosong, most likely nihil. Tahun 91 itu bubble tag, tahun 2021 itu bubble tag juga karena tumpahan likuiditas, enggak ngelihat fundamental. Tag kali ini yang rally itu semua ada isi, bottom line oke, earning oke, bagi dividen. Nah kalian coba perhatiin, sayangnya ya Cathie Wood itu banyak ARK Investment itu udah kehilangan lebih dari setengah AUM-nya karena dia banyak invest ke tech company yang so far labanya tuh masih mengecewakan. Nah, tips punya saham yang kena suspend gimana? Banyak doa biar suspendnya kebuka. Udah itu doang. Nah, jadi buatku kalau seandainya kalian invest di saham US ya, kalian mesti rajin-rajin baca Bloomberg, rajin-rajin baca Reuters, rajin-rajin baca CNN Internasional, rajin-rajin baca CNBC Internasional. Kalian lihat benang merah laporan keuangan dengan ekonomi di sana. Kenapa Tesla bisa kenceng, kenapa BYD bisa kenceng, kenapa MicroStrategy bisa kenceng, kenapa Starbucks bisa turun semenjak boykot dari produk-produk Israel. Nah, itu benang merah untuk di ininya cocok banget. Dan TA itu very works di sana karena likuiditas gede dan nggak ada. Kalau kalian rugi, nah itu rugi karena analisa kalian, bukan karena bandar gitu loh. Kalau go private kayak Meta gitu ya, nanti saham kalian bakal dibeli balik, nggak mungkin hilang. US bukankah sebentar lagi resesi? Kalian tahu nggak sih arti resesi itu apa? Kalau kalian punya pendapatan wallet 15 juta 1 kilo, bulan depan sisa 14 juta, 3 bulan lagi sisa 12 juta, itu namanya resesi. Tapi miskin nggak kalian? Enggak. Jadi saya nggak takut sama resesi. Jepang resesi katanya, look at the economy gitu. Resesi itu most likely hanya sebuah istilah kalau growth-nya itu menurun. Dan mana ada negara yang selalu growth sih? ARK sudah sell Nvidia. Ya you see kayak nggak semua orang bisa selalu at the peak moment. Tahun 2021 Cathie Wood tuh merajalela. Nah di 2022 dia turun, 2003 turun, even 2024 dia masih belum pulih karena salah investmentnya. Lebih seram inflasi atau resesi? Aku bilang inflasi. Resesi itu cuma pertumbuhan ekonomi, bukan perlambatan ekonomi ya. Pertumbuhannya yang lamban selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi kalau harga wallet dari 15 juta selama 3 bulan, tahun depan turun jadi 14 juta, itu udah termasuk resesi. Tapi pengusaha wallet masih kaya nggak? Masih kaya. Nvidia kalau di market Indo udah kena UMA plus suspend 3 kali. Betul sekali. Oke, nah, koin mau bahas nggak atau nggak usah? Tadi yang nah ini Doge waktu dibahas tadi pagi di channel tuh masih di sini tuh. Sekarang udah lumayan tuh, udah nyembus 0,2 kan resist. Ini kalau dia koreksi, kita cari ya koreksinya ya. 0,17. Nah, ini koreksi maksimal nih. Kalau 0,16 lebih oke lagi kalau kalian bisa entry 0,16. Target 0,26. Itu sih. Sorry, aku lupa. Bevin. This is a good stocks, jangan sampai ketinggalan. Nah, Bevin di sini ada cup and handle. Ini salah satu multi finance yang paling sehat di Indo dan termasuk yang market cap-nya paling oke dan liquid. Enak ya laptop ini ya. Target Bevin 14. Cuman ini tipikal market Indo, sebelum naik tuh banyak drama dulu. Kayak drama Korea, nggak bisa langsung mulus, nggak kayak kripto. Targetnya 1450 dan ini ada divergence sekali lagi. Harusnya divergence nih. Kalau kalian lihat di Horley mestinya udah divergence nih.
Tuh, ini udah very very divergence, bukan divergence lagi. Ini naik, ini turun. Tuh. Nah, target koreksinya ya kalau kalian pakai MACD ya di sini, di area-area ini nih. Alias balik dulu lah Buffin ke 1300 sampai 1200. Nah, balik dulu. Cari pegas dulu, balik baru ke target 1004. Hari ini kita coba lihat Buffin. Akum. Wah, kenceng. Ini CC-nya kenceng. Nah, musuhnya tuh selalu ini. Oke. Nah, ini CC-nya nyangkut nih hitungannya nih. Kalau besok koreksi lagi makin dalam nih CC-nya nih. Nah, tapi kan view mereka kan nggak mungkin dalam waktu 1-2 hari doang. Nah, kalau kalian lihat rally-nya Buffin itu diiringi dengan akumulasi. Any tips untuk trading di futures? Aku nggak mengarahkan untuk trading di futures. Nah, kalian yang berminat untuk investasi di saham US, aku dan salah satu lembaga keuangan yang kalian kenal, bukan lembaga sih, kayak salah satu bukan platform sih. Apa aku sebut nih? Kayak salah satu lembaga untuk kalian belajar soal investasi, soal ekonomi, gimana kenapa Elon Musk bisa jadi orang terkaya di dunia, kenapa dia bisa disalib sama kemarin disalib sama siapa itu, disalib sama Zara, oke, sama owner Zara. Kemudian kenapa owner Uniqlo bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Lalu nih, ini hint untuk kalian nih, kalian lihat ini. Ini mumpung masih di bawah Baba. Alasan kenapa Baba nanti aku bakal jelasin ke kalian. Nah, itu aku bakal kerja sama dengan salah satu advisory yang udah trusted, yang track recordnya juga udah jelas. Mereka bakal support kita dari sisi fundamental, dari ekonomi, dari data Bloomberg even diambil untuk kita, dan kita jadiin advisory portfolio untuk kita investasi di US. Karena kebanyakan gini, kalau kalian punya uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, kalian mau usaha apa sih? Buka franchise saja kadang uangnya nggak cukup gitu. Nah, kadang ada middle money seperti ini. Kalau kalian tabung di bank, deposito, ya kalian dapat 3%. Cuman tabung di bank kegerus inflasi. Mau beli fixed rate mungkin bagi kalian kekecilan. Atau mungkin kalian udah beli fixed rate dan ini uang middle money. Nah, di saham US kita bakal kasih advisory portfolio one by one dan kita personally, jadi lebih eksklusif. Kita juga bakal ada morning call, kemudian kayak seminggu sekali kita bakal diskusi tentang apa yang terjadi di US, fenomena AI. Jadi perkembangan zaman kita nggak ketinggalan gitu loh. Indonesia ini kan saat ini very very konservatif ya. Itu orang asing kalau lihat Indonesia tuh sedih banget loh. Coba orang tua kalian kalau seandainya ngelihat kalian beli kripto, beli saham, dibilangnya apa? Dibilangnya judi, dibilangnya spekulasi. Mereka suruh kalian beli apa? Emas. Oke lah, gua setuju emas. Emas masih naik terus. Lalu disuruh beli tanah. Katanya dulu beli tanah 1 meter persegi 100 ribu, 1 meter persegi 200 ribu. Nah sekarang gue cari mana tanah 100 ribu, kuburan aja lebih mahal. Jadi itu era mereka ketika ekonomi masih belum, GDP masih 2000-an. Saat ini GDP udah 5000, di atas 5500, di atas 6000, 7000, itu udah masuk negara, bisa jadi masuk negara, bukan negara berkembang lagi. Jadi 5000 GDP kita untuk ke 10.000 itu udah susah. Jadi kita udah lipat dari 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Wajar harga tanah lipat 10 kali lipat, 20 kali lipat. Dari 5000 GDP mau nembus 10.000, mimpi kali. Di India aja 7.000-an itu masih belum negara maju, masih negara berkembang. Di China berapa kalian cek? Kita tuh masih 5.000-an, 51, kadang 49. Nah, mimpi kita sih bisa 55 gitu. Nah, GDP maju, maka yang akan naik itu jelas harga properti, harga tanah, harga komoditas, inflasi juga. Nah, tapi saat ini itu eranya udah berbeda gitu. Ya kalian nggak perlu yakinin tuh uang sendiri. Nah, that's why saat ini tuh kita mesti ngelihat apa yang ngetrend. Nah, kalau kita lihat ngetrend di Indonesia, sayangnya bisnis perbankan
Ya, gua setuju. Makanya gua invest di saham perbankan salah satunya. Dividen oke, naiknya juga stabil, selalu all time high meskipun dalam jangka waktu yang agak lama. Yang kedua, bisnis properti. Nah, properti kalian tahu tanahnya seberapa mahal. Properti kalau kalian beli tanah harap naik lama loh. Tapi kalau kalian beli tanah di IKN mungkin naiknya cepet. Kalau kalian beli tanah lalu kemudian bangun bisa create ekosistem sendiri, kayak contohnya di Peak, di Panik, nah itu bagus mungkin. Kalau kalian developer gede kayak Ciputra, Bumi Serpong, bisa nge-create ekosistem sendiri, itu bisa naikin value tanah kalian. Mungkin, tapi apakah kita milenial sanggup untuk hal seperti itu? Karena berdasarkan data aja 90% milenial itu nggak bisa punya rumah. Kalau mau kredit, hati-hati, kalian KPR 20 tahun, 15 tahun, itu kalian bisa keikat seumur hidup di situ. Sementara dalam 20 tahun, harga rumah kalian itu naiknya tuh nggak seberapa dengan jumlah bunga yang kalian bahas. Saham halal kok, siapa bilang nggak halal? Nah, lalu yang ketiga, that's why I wanna provide, saya ingin jadi jembatan. Selama ini sebenarnya tuh banyak yang nanya sama aku saham US, kripto, tapi I have no time about it. Nah, aku akhirnya saat ini dijembatani, diberikan mandat lah ya, diberikan fasilitas untuk bisa ngejembatani kalian dan kita ngikutin perkembangan zaman yang memang sesuai dengan era kita. Nah, kita kalau disuruh invest properti, uang 100, 200, 300 juta, kalau kita invest properti, beli tanah kuburan mungkin kita dapatnya. Kalau kita beli rumah, 1M rumah tuh sekarang nggak dapat apa-apa, apartemen aja yang kecil banget. Tapi 1M kalau kita invest di saham yang benar, kita invest di ekonomi yang benar, kita invest di, istilahnya kita gunakan kemampuan otak kita untuk kerja pakai otak. Nah, selanjutnya, let the market do the rest. Oke? Thank you semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Info grup tele kalian boleh lihat di highlight storyku, judulnya grup. Lalu cara untuk masuk untuk daftarnya di Sekuritas bisa lihat di Linktree. Nah, nanti aku bakal announce satu segmen baruku mungkin besok atau lusa. Semoga ini bisa jadi salah satu mewarnai perjalanan investasi kalian. Oke, thank you all. Selamat malam dan good night.